Bab 2021. Semua orang tercengang dengan apa yang terjadi. Jack sekali lagi melepaskan mantranya, dan belati hitam bersinar terang. Dia mendorong belati ke depan dengan seluruh kekuatannya, dan belati hitam itu langsung menembus cahaya perak, mengarah langsung ke Wesley. Mata Wesley terbuka lebar, dan meskipun ragu-ragu, dia biasa melangkah mundur. Belati hitam itu hanya berjarak 3 kaki dari tubuh Wesley saat dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk mencegat serangan itu. Suara dentang yang tajam dan bergema di antara logam terdengar. Belati hitam itu bertabrakan dengan pedang 3 kaki itu sekali lagi. Namun, cahaya hitam tidak membongkar cahaya pedang keperakan kali ini. Sebaliknya, cahaya hitam menyelimutinya seperti belatung yang menempel di tulang. Ekspresi Wesley berkerut jelek saat melihatnya, dan dia segera mengaktifkan kekuatan sejatinya untuk menghancurkan cahaya hitam yang berputar ke atas pedang seperti tanaman merambat. Sial baginya, Wesley masih meremehkan serangan Jack. Meskipun dia menggunakan kekuatan sejatinya untuk menghancurkan sebagian besar cahaya hitam, sebagian kecil dari cahaya berwarna gelap menaklukkan pedang dan merangkak ke lengannya. Wesley merasakan sakit yang tajam datang dari tangannya, dan rasanya seperti 10.000 semut menggerogoti jiwanya. Rasa sakit yang tajam membuatnya meraung kesakitan. Wesley adalah orang yang sangat memprioritaskan citranya, dan dia tidak akan meratap seperti yang dia lakukan atau hal lain seperti itu bahkan jika seseorang sangat melukainya. Namun, rasa sakit jiwa yang diserang bukanlah rasa sakit yang biasa. Bahkan mereka yang bertindak tinggi dan perkasa tidak akan pernah bisa menahan teriakan mereka ketika mereka diserang oleh pedang jiwa. Apa-apaan ini? Wesley sangat kesakitan sehingga dia berteriak keras. Dia menyadari, pada saat itu, bahwa cahayanya yang berwarna gelap seperti sejenis racun, yang ditujukan untuk melukai jiwa, bukan tubuh. Menghancurkan Void adalah serangan jiwa, dan hanya sebagian kecil dari itu sudah cukup untuk menyerahkan korban melalui rasa sakit. Wesley melangkah mundur, menjauhkan dirinya dari Jack. Sementara itu, belati hitam terbang kembali ke arah Jack, meskipun ini tidak berarti bahwa dua pedang jiwa dikalahkan oleh awan meteor 7 bintang Wesley. Sebaliknya, Jack terpaksa mengambil keris hitam karena energinya telah habis. Pada saat ini, wajah Wesley pucat pasi, dan matanya merah. Tangannya tampak bergetar saat dia mencoba untuk mengaktifkan kekuatan sejatinya untuk menekan rasa sakit yang tajam yang menyerang jiwanya. Semua orang terdiam melihat hasilnya, dan seluruh area menjadi hening untuk beberapa saat, kecuali suara angin yang bertiup melewati dedaunan pohon, membuktikan bahwa waktu masih terus berjalan. Bahkan Ambrose memandang ke arah panggung pertempuran seolah-olah dia telah melihat hantu. Akhirnya, seseorang berseru, orang ini benar-benar menyakiti Wesley. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apa keterampilan bela diri yang dia lakukan? Mengapa cahaya hitam memiliki kekuatan yang begitu kuat? Apakah Anda bertanya kepada saya? Bagaimana saya tahu? Bagaimanapun, kita tidak bisa meremehkan pemuda itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Wesley gagal mengalahkan Jack ketika dia bahkan tidak menahan diri. Keterampilan bela diri yang digunakan Jack pasti membawa hukum racun. Kenapa lagi Wesley meratap begitu menyakitkan? Selain itu, keterampilan berwarna gelap itu sangat tidak menyenangkan. Meskipun hancur, sisa-sisanya masih naik ke atas tubuh seseorang, seperti belatung di tulang. Bab 2022. Kali ini, bahkan Ambrose menimpali, benar. Hati kami bergidik ketakutan. Benda apa itu? Itu membuat Wesley, orang yang sangat peduli dengan harga dirinya, meraung kesakitan. Dale, meskipun telah terluka oleh Wesley dan memiliki potongan pedang memalukan yang tersisa di tubuhnya, mau tidak mau menyelinap ke kursi penonton ketika dia mengetahui bahwa Jack dan Wesley berada di arena pertempuran. Dia mengabaikan luka-lukanya, meskipun dia seharusnya merawat mereka, dan kebetulan melihat pertempuran mereka yang tampak seperti kedua pria itu seimbang. Dale terpaku di tempat saat melihatnya, tidak dapat menilai apakah yang dilihatnya itu nyata. Dia mengabaikan rasa sakit yang berasal dari sayatan di tubuhnya, yang bahkan mengganggu pikirannya. Jika pertarungan ini terus berlanjut, Wesley mungkin benar-benar kalah dari Jack. Jika Jack mampu melakukan itu, ini tidak diragukan lagi akan mengguncang seluruh paviliun berdaulat ganda. Bagaimanapun, Jack menerima tantangan meskipun berada di level yang berbeda, dan dia baru saja bergabung dengan sekte itu juga. Selain itu, Wesley adalah orang yang berbakat, dan dia bahkan mungkin menjadi murid terpilih di masa depan. Jika Jack berhasil mengalahkan Wesley,
dia pasti akan menjadi murid pilihan di masa depan. Pria dengan mata segitiga hampir menggigit lidahnya sendiri, sementara bawahan yang menyanjung Wesley beberapa saat yang lalu merona merah. Tak satu pun dari mereka yang berani mengatakan apapun karena kenyataan datang sebagai tamparan di wajah mereka. Mereka sangat merendahkan Jack, dan bahkan terdengar seperti Wesley hanya perlu menggerakkan tangannya agar Jack dipukuli menjadi anjing mati. Pada tingkat ini, bagaimanapun, tidak ada yang tahu siapa yang akan dilakukan. Pria dengan mata segitiga gemetar ketika dia melihat Jack dengan sedikit ketakutan di matanya, langsung memahami sesuatu. Bahkan jika Jack gagal mengalahkan Wesley di arena, masa depannya akan tetap makmur. Akhirnya, dia akan berhasil menjadi murid informal dan bahkan murid pilihan. Tentu saja, sampai hari Jack menjadi murid terpilih, pria dengan mata segitiga tidak akan bisa bertahan di paviliun penguasa ganda. Lagi pula, bukankah terlalu mudah bagi murid informal untuk memilih murid informal tanpa latar belakang seperti pria bermata segitiga itu? Wajah memerah pria bermata segitiga itu langsung berubah pucat tak tertandingi. Tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya menggigil tanpa terasa. Pada saat ini, gosip dan perdebatan terdengar di seluruh kursi penonton. Sepertinya kita tidak akan bisa menebak siapa yang akan menjadi juara ini. Siapa yang mengira Jack begitu kuat? Ini mengejutkan, sungguh. Lagi pula, dia baru saja bergabung dengan paviliun penguasa ganda selama belasan hari dan tidak pernah telah dilatih dan dipersiapkan oleh sekte. Melihat keadaan sekarang, dia pasti telah melalui sesuatu sebelum bergabung dengan sekte. Keterampilan bela diri yang dipraktikkan pemuda ini sebanding dengan awan meteor 7 bintang yang dilakukan Wesley. Ini adalah bahkan mungkin tingkat keterampilan bela dirinya lebih tinggi dari awan meteor 7 bintang. Orang-orang di sekitar orang yang mengatakan ini setuju, tetapi banyak yang masih kagum dengan semua yang telah terjadi. Jika keterampilan bela diri yang dipraktikkan Jack berada pada level yang lebih tinggi daripada awan meteor 7 bintang, itu seharusnya keterampilan bela diri premium tingkat merah. Jika itu benar, pemuda ini sangat berbakat. Keterampilan bela diri bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan seseorang hanya karena mereka ingin melakukannya. Mempraktikkan keterampilan bela diri tingkat merah tidak hanya mengharuskan seseorang menjadi sangat berbakat, tetapi mereka juga harus mencapai kecakapan bertarung tertentu. Mengambil Warren sebagai contoh, dia berada pada tahap awal level bawaan seperti Jack, tetapi keterampilan bela diri yang dia latih berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan awan meteor 7 bintang. Ini tidak berarti bahwa Warren tidak bisa mendapatkan keterampilan bela diri menengah tingkat merah. Sebaliknya, Warren tidak akan bisa melatih keterampilan itu, bahkan jika ia berhasil mencapai keterampilan bela diri tingkat merah menengah. Bab 2023. Siapa yang mengira bahwa ada murid berbakat di antara murid-murid yang baru direkrut yang baru saja mereka terima? Bakat Jack sebanding dengan kakak senior Dunchan. Dunchan, bagi banyak orang, seperti langit-langit yang tak tersentuh. Tidak hanya dia memiliki latar belakang yang kuat, tetapi bakatnya sangat mengesankan sehingga orang lain tidak bisa bernapas saat menghadapinya. Banyak orang memuja Dunchan sebagai idola mereka. Itu adalah persetujuan yang sangat tinggi bagi mereka untuk membandingkan Jack dengan Dunchan. Setiap debat dan komentar dari penonton sampai ke telinga Wesley, indera pendengarannya sangat tajam. Semakin banyak murid informal ini berbicara, semakin gelap ekspresi Wesley. Pada saat ini, seolah-olah dia telah menelan beberapa lalat saat ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi warna pucat yang mengerikan. Tangan kanannya menggenggam pedang sepanjang 3 kaki itu, meski dengan tangan gemetar. Dia menatap Jack seperti elang, dan ekspresinya menunjukkan betapa dia ingin menggigit Jack untuk menghilangkan kebenciannya. Jika tatapan bisa membunuh, Jack akan mati beberapa puluh ribu kali. Kamu pasti sangat bangga pada dirimu sendiri, iya. Kamu mungkin bersemangat hanya dengan mendengarkan komentar tentangmu ini, bukan? Aku akui bahwa aku telah meremehkanmu. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan sangat kuat. Kata Wesley, meskipun dengan keras dan tegas dengan gigi terkatup. Matanya merah ketika dia mengucapkan kata-kata ini karena rasa iri dan bencinya hampir tumpah dari dadanya. Dia bahkan menjadi iri pada Jack, yang sangat berbakat. Dunchan saja tidak cukup, dan tiba-tiba, individu berbakat lain muncul, menekannya di bagian bawah. Jack mengangkat alisnya. Mengapa kamu selalu berbicara begitu banyak omong kosong? Saya memiliki jadwal yang ketat, dan saya tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan untuk Anda.
Anda seharusnya tidak berpikir bahwa saya dengan sengaja menentang Anda. Sejujurnya, saya tidak terlalu peduli padamu. Tanggapan Jack datang sebagai tantangan bagi perasaan sensitif Wesley, dan kata-kata ini seperti tamparan keras di wajah Wesley. Terlebih lagi, ekspresi Jack hampir tidak berubah saat dia mengucapkan kata-kata itu. Wesley tahu bahwa Jack benar-benar memiliki pemikiran seperti itu dan tidak melakukan ini dengan sengaja untuk memprovokasi dia. Dibandingkan dengan diprovokasi dan dilecehkan, Wesley bahkan lebih sulit untuk menerima pengabaian seperti itu. Wesley mengejek dengan marah dan menggertakkan giginya sampai urat di dahinya menonjol. Jangan berpikir untuk mengalahkanku. Aku, Wesley Sayer, telah mencapai apa yang aku miliki, dan aku bukan seseorang yang bisa kamu kalahkan hanya dengan mengatakannya, jadi. Sedetik kemudian, Wesley mengangkat tangan kanannya dan melemparkan pedang setinggi 3 kaki itu ke udara. Pedang berkaki 3 itu berdengung dan bergetar saat melayang di depan Wesley. Sekali lagi, Wesley terus-menerus melakukan formasi dengan kedua tangannya. Cahaya perak beredar di antara jari-jari Wesley, dan rune bengkok yang dituangkan ke dalam pedang setinggi 3 kaki itu seperti lumpur yang dituangkan ke laut. Semua orang memperhatikan bahwa cahaya yang dipancarkan oleh pedang perak semakin kuat. Tak lama kemudian, suara retakan keras terdengar dari pedang. Yang mengejutkan semua orang, bintang ketiga muncul, dan ini membungkam penonton sekali lagi. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa Wesley mampu membentuk bintang ketiga. Tidak heran beberapa murid informal yang memiliki wawasan yang lebih baik menyebutkan bahwa Wesley sudah setengah jalan ke tingkat mahir dari awan meteor 7 bintang. Pembentukan bintang pertama dan kedua hanya membuktikan bahwa Wesley telah mencapai tingkat awal awan meteor 7 bintang. Namun, jika dia mampu membentuk bintang ketiga, itu membuktikan bahwa dia setengah jalan ke tingkat mahir. Ketika dia berhasil membentuk bintang keempat, itu berarti dia telah mencapai level mahir. Ada total 3 level dalam hal berlatih keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri ini hanya akan mengerahkan kekuatan luar biasa mereka ketika seniman bela diri mencapai tingkat kedua. Wesley menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak ingin menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya sebelum pertarungan peringkat sekte, tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikannya, bahkan jika aku mau. Anggap saja itu kehormatanmu, Jack, untuk memiliki memaksaku ke dalam situasi seperti itu. Bab 2024. Bibir Jack berkedut setelah mendengar pernyataan berani Wesley. Sepertinya Wesley suka menyombongkan kekuatannya dengan bangga tidak peduli apa yang dia lakukan. Bagi Wesley, bukan kekuatan kuat Jack yang memaksanya melakukan ini. Sebaliknya, Jack harus merasa terhormat bahwa dia melakukannya. Namun, Jack tertegun sejenak, dan dia bahkan merasa ingin menertawakan kata-kata Wesley. Meskipun demikian, dia tidak ingin membuang waktu untuk omong kosong dengan Wesley pada saat yang begitu genting. Setelah bintang ketiga terbentuk, ketiga bintang tersebut saling tarik-menarik dan menguasai satu sama lain. Mereka terus berputar cepat di atas pedang setinggi 3 kaki dan mengaduk energi di sekitarnya menjadi tornado berukuran kecil. Mata semua orang terbelalak melihat pemandangan itu. Banyak dari mereka sudah berdebat secara mental apakah Wesley dapat bersaing dengan 100 teratas atau bahkan 80 murid informal teratas ketika dia melakukan pukulan terkuatnya. Sepertinya perjalananku ke sini hari ini tidak sia-sia, aku bisa melihat pertarungan yang begitu menarik. Aku tidak pernah mengira Wesley menyembunyikan pilihan terakhirnya selama pertarungannya dengan Dale sebelumnya. Ini adalah kekuatannya yang sebenarnya. Benar, aku datang ke sini hari ini karena duel antara Wesley dan Dale. Anehnya, pertempuran antara Wesley dan murid informal yang baru direkrut adalah yang paling membuatku takjub. Jika aku memberitahu orang lain yang tidak tahu apa yang terjadi di sini, mereka mungkin akan menertawakanku, mengira aku mengada-ada. Jangan membahas ini sekarang. Menurutmu siapa orang yang lebih kuat, sekarang setelah Wesley menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya? Pertanyaan ini sekali lagi menghantui penonton di sekitarnya, dan banyak dari mereka mengerutkan kening saat mereka saling memandang. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa menyimpulkan. Bagaimanapun, pertempuran itu menggambarkan perubahan demi perubahan dalam gelombang pertempuran, yang membingungkan semua orang dalam penilaian mereka. Namun, masih ada orang yang berbicara masuk akal, ini Wesley, tidak diragukan lagi. Meskipun Wesley tidak seberbakat Jack, dia sudah berada di tahap menengah dari tingkat bawaan. Selain itu,
Awan meteor 7 bintangnya sudah mencapai tingkat kemahiran yang begitu tinggi. Saya percaya bahwa dia bahkan mampu melawan seseorang yang ada di 50 teratas paviliun kami. Kata salah satu individu. Banyak yang setuju dengan pernyataan orang ini, mengangguk setuju seperti yang mereka lakukan. Dale tercengang ketika melihat adegan ini. Dia awalnya berpikir bahwa Wesley telah menggunakan kekuatan penuhnya, itulah sebabnya dia kalah dalam pertempuran pada akhirnya, tetapi apa yang Wesley tunjukkan dalam pertarungannya dengan Jack membuktikan bahwa dia salah. Wesley tidak menggunakan kekuatan terkuatnya untuk mengalahkannya, dan akhirnya masuk akal mengapa Wesley bangga dan percaya diri sebelumnya. Ternyata dia bahkan tidak menganggap Dale sampai batas tertentu. Menyadari hal ini, Dale bahkan tidak bisa menutupi kekalahan yang terlihat di matanya. Harga dirinya telah mengalami pukulan yang kuat. Diskusi semakin memanas di kursi penonton. Orang dengan ekspresi paling serius di antara penonton pasti Ambrose, yang duduk di tengah di antara mereka, matanya tertuju pada arena pertempuran. Ambrose bukanlah seorang murid, dan sebagai satu-satunya diaken yang bertanggung jawab atas hal-hal yang ada, jika sesuatu terjadi pada orang-orang penting di arena pertempuran, dia akan menjadi orang pertama yang menghadapi murka manajemen tingkat atas. Manajemen atas tidak akan terlalu memperhatikan jika orang-orang yang terlibat adalah murid informal biasa, bahkan jika salah satu dari mereka akhirnya terluka parah atau cacat, asalkan itu bukan cacat tetap. Namun, situasinya berbeda pada saat itu. Wesley didukung oleh Penatua Sayer dan merupakan murid yang agak berbakat. Dia telah menjadi salah satu murid kunci yang difokuskan oleh paviliun penguasa ganda. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, Ambrose juga akan menderita. Di sisi lain, meskipun Jack tidak memiliki dukungan atau latar belakang apapun, bakatnya sangat spektakuler. Jika dia terluka parah atau akhirnya cacat karena Wesley di bawah pengawasan Ambrose, Ambrose juga akan membayar mahal. Ekspresi Ambrose terus menggelap saat dia diam-diam berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada kedua orang ini. Tatapannya tidak pernah goyah dari Jack dan Wesley. Jika salah satu dari mereka terlihat benar-benar kalah, dia harus segera menghentikan pertarungan mereka. Pada saat ini di panggung pertempuran, Wesley benar-benar terkesima oleh provokasi Jack, dan tidak ada hal lain yang penting baginya pada saat itu. Dia memegang pedang 3 kaki di tangan kanannya, dan cahaya perak itu begitu kuat hingga bisa menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia menghela napas dalam-dalam, dan cahaya perak keluar dari matanya. Anak muda, aku, Wesley Sayer, akan menunjukkan padamu kekuatanku, kekuatan yang bisa membuatmu lumpuh. Seketika, dia bergegas ke arah Jack seperti singa yang ganas. 3 bintang berputar dengan sigap pada pedang yang Wesley miliki di tangannya. Saat dia bergegas, dia tiba-tiba meraih bilah tajam dari pedang 3 kaki dengan tangan kirinya dan pedang itu memotong tangannya. Darah langsung membasahi bilahnya, dan darah merah cerah itu tampak semakin tidak menyenangkan di bawah cahaya perak. Bab 2025 saat berikutnya, pedang 3 kaki itu dengan lembut menyerap darah Wesley. 3 bintang berputar gila-gilaan di sekitar pedang 3 kaki, sementara itu, meningkat dalam kecepatan. Jack yakin ini adalah taktik putus asa Wesley. Pada saat ini, ekspresi serius muncul di wajah Jack, dan dia bahkan merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun begitu, dia tidak bisa mundur bahkan jika dia ragu-ragu. Dengan itu, dia melakukan segel terus-menerus dengan tangannya, dan cahaya hitam sekali lagi disuntikkan ke belati. Belati, seperti sebelumnya, melepaskan seberkas cahaya hitam, dan pedang jiwa ketiga menyatu ke dalam belati hitam. Untuk amannya, Jack mengambil keputusan dan meningkatkan energi sejatinya. Meskipun dia dapat dengan mudah menggabungkan 2 pedang jiwa dengan kemampuannya saat ini, masih sulit bagi Jack untuk menggabungkan ketiga pedang jiwa dalam satu upaya. Namun, dia tidak bisa fokus pada kekurangan itu. Dia harus memaksakan dirinya untuk menggabungkan pedang, bahkan jika dia biasanya tidak bisa. Tangannya berputar terus-menerus dan menjadi lebih cepat. Satu demi satu, segel muncul di tangannya seperti seberkas cahaya. Jack merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk di jiwanya, menandakan bahwa dia telah mencapai batasnya, tetapi dia mendorong itu ke bagian belakang pikirannya. Dia harus menggabungkan ketiga pedang jiwa, bahkan jika itu melukai jiwanya. Suara mendesing. Mengikuti embusan angin yang kencang, Wesley langsung menghampiri Jack. Cahaya perak menutupi seluruh tubuhnya, dan pedang itu bersinar terang saat mengarah lurus ke wajah Jack. Jack menyipitkan matanya dan menginjak tanah untuk mundur dengan cepat. Dia sangat dekat untuk berhasil.
Wesley sangat cepat, salah satu yang melumpuhkan rakyat jelata untuk mengalahkannya. Untungnya, teknik seni bela diri yang dipraktikkan Jack sangat istimewa dan mengandung hukum ruang angkasa. Meskipun dia hanya menguasai sebagian kecil dari teknik, itu berhasil meningkatkan kecepatan Jack secara signifikan. Tatapan sengit muncul di mata Wesley saat dia meraung dengan marah, "Kamu ingin bersembunyi dariku?" Tidak terjadi. Raungan Wesley menyampaikan perasaan benci dan iri yang paling dalam, dan terbukti bagaimana dia mengaum dengan seluruh kekuatannya. Ambrose hampir berhenti bernapas saat dia berdiri dari kursi penonton, berdiri sedemikian rupa sehingga dia siap untuk bergegas ke panggung pertempuran. Selama ada sesuatu yang salah, dia tidak akan berhenti sejenak. Jack mundur dengan cepat. Pada saat ini, dia masih melakukan segel terus-menerus dengan jiwanya. Rasa sakit yang tajam di jiwanya mengingatkannya bahwa itu terlalu berlebihan. Wesley secara alami tahu bahwa Jack memaksa dirinya untuk menahan serangannya, dan dia, tentu saja, tidak ingin memberi Jack waktu dan kesempatan untuk itu. Jika dia kalah dari Jack, kepercayaan dirinya akan mengalami pukulan besar, dan ini akan berdampak besar pada masa depannya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya kalah dari Jack. Dia meraung marah dan sekali lagi meningkatkan kecepatannya. Kali ini, Jack tidak dapat menghindari serangan itu, bahkan dengan bantuan hukum ruang angkasa. Seringai perlahan muncul di wajah Wesley. "Terima kematianmu, anak muda. Kamu tidak bisa bersembunyi dari ini." Suara yang menentukan memenuhi seluruh arena, dan semua orang menatap panggung. Pada saat ini, Jack tiba-tiba berhenti mundur ke belakang. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mendorong tangannya ke depan. Belati hitam sekali lagi bertemu dengan pedang perak, dan semua orang mendengarnya, ledakan keras. Pusat di mana kedua energi bertabrakan mengirimkan gelombang energi yang berdampak pada formasi di sekitar panggung pertempuran. Bab 2026. Penonton mendengar ledakan tumpul yang familiar itu saat sosok meluncur keluar dari pusat gelombang energi. Sosok itu menghantam penghalang energi yang diaktifkan dari platform pertempuran dengan bunyi gedebuk yang terdengar. Sosok itu, sebenarnya, Wesley, dan penghalang pelindung berhasil menghentikannya terbang keluar dari arena. Wesley, yang dulunya sangat arogan, menjadi sangat menyedihkan, dia tampak seperti baru saja berjuang keluar dari rawa. Dia meluncur ke bawah penghalang energi dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Debu beterbangan kemana-mana saat Wesley merosot ke tanah dengan keempat anggota tubuhnya terangkat ke udara. Pakaiannya robek menjadi kompang-camping. Cahaya berwarna gelap menutupi Wesley seperti lapisan kabut. Darah bocor dari sudut mulutnya saat wajahnya berkerut kesakitan. Dalam serangan sebelumnya, awan meteor 7 bintang Wesley bukan tandingan penghancur kekosongan. Setelah Destroying the Void, yang membentuk 3 pedang jiwa, mengalahkan Seven Stars Meteor Cloud, sisa-sisa skill menyerang Wesley. Bagaimanapun, penghancuran kekosongan adalah serangan jiwa. Seolah-olah itu tidak cukup bahwa dia menderita serangan tak terduga, Wesley bahkan tidak tahu bagaimana membela diri dari serangan atribut jiwa. Dia tidak bisa menahan serangan itu, meskipun dia tahu bahwa kemungkinan besar kekuatan yang tersisa dari serangan Jack akan merusak jiwanya jika itu mengenai dirinya. Penonton sekali lagi terdiam. Energi yang tersisa dengan cepat bubar tanpa dukungan dari pihak terkait. Setelah cahaya menghilang, Jack muncul di hadapan orang banyak, meskipun dalam keadaan yang menyedihkan juga. Sinar pedang perak meninggalkan beberapa irisan di pakaian Jack di belakangnya. Wajahnya pucat seperti kertas saat keringat dingin perlahan menetes di dahinya. Dia memiliki kerutan yang dalam di wajahnya saat sudut mulutnya sedikit bergetar. Meskipun berdiri tegak, semua orang dapat melihat bahwa dia memiliki perjuangan yang adil, meskipun dia tampaknya lebih baik daripada Wesley, yang jatuh langsung ke tanah dengan ekspresi terdistorsi karena rasa sakit yang dia hadapi. Ya Tuhan, dia benar-benar menang. Dia benar-benar melakukannya. Wesley tidak bisa mengalahkan Jack, bahkan ketika mereka berdua mengeksekusi serangan terkuat mereka pada saat yang sama. Keterampilan bela diri macam apa yang orang ini latih? Dia sangat kuat. Keterampilan bela diri bukan satu-satunya yang kuat. Saya yakin teknik seni bela diri yang dia praktikkan adalah teknik tingkat tinggi karena dia mampu mencapai hasil seperti itu. Dari mana orang ini berasal? Saya dengar dia tidak. Aku tidak punya latar belakang. Jika tidak ada yang mendukungnya, dari mana datangnya keterampilan bela diri yang kuat ini? Ocehan langsung membanjiri perimeter. Jack, sementara itu, mengabaikan semua yang dikatakan penonton.
Pada saat ini, memang benar bahwa dia sedang tidak enak badan. Meskipun pakaiannya memiliki beberapa luka, ekspresi pucatnya bukan karena awan meteor 7 bintang. Sebaliknya, itu karena energi rohnya telah kering sakit, bahkan saat dia dengan paksa menggabungkan 3 pedang jiwa. Namun, luka di jiwanya tidak berarti apa-apa bagi Jack. Dia tidak terluka parah, dan dia hanya perlu istirahat selama beberapa hari. Dia menarik napas dalam-dalam saat pandangannya beralih. Dia melihat bahwa Ambrose hendak membuka mulutnya, untuk mengumumkan akhir dari pertarungan taruhan ini. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk berbicara, Jack bergerak ketika sejumlah kecil energi sejati gelisah di tubuhnya. Meskipun dia dengan paksa menggabungkan 3 pedang jiwa dan ini menyebabkan energi rohnya mengering, dia belum menggunakan banyak energi sejati di tubuhnya. Dia sudah menyingkirkan belati hitam saat dia bergegas maju seperti meriam. Jack segera mendekati Wesley, karena tidak terlalu jauh darinya, dalam satu tarikan napas. Ambrose segera menyadari apa yang ingin dilakukan Jack saat melihat aksi Jack. Wajah Ambrose menjadi pucat dan dia berteriak keras untuk menghentikan Jack, tetapi Jack satu langkah lebih cepat dari kata-kata Ambrose. Saat dia tiba tepat di depan Wesley, Jack diam-diam mengayunkan tinjunya dengan tajam ke dadanya. Tulang rusuk Wesley patah dengan suara retakan yang bisa didengar oleh penonton. Dampak dari serangan itu membuat Wesley agak tidak sadarkan diri karena rasa sakit yang parah karena dia sudah menderita jiwa yang rusak. Dia gagal melihat Jack terbang ke arahnya, dan ketika dia menyadari apa yang terjadi, tulang rusuk Jack patah dengan pukulan. Penderitaan fisik yang dia rasakan, bersama dengan siksaan yang menghantui jiwanya, membuat Wesley merasa seperti berada di neraka. Bab 2027. Tidak peduli seberapa disengaja Wesley, dia tidak bisa menahan teriakannya. Setelah melihat apa yang terjadi, Ambrose langsung menjadi pucat. Berhenti. Aku menyatakan bahwa pertempuran sudah berakhir. Kamu telah menang sekarang, Jack, jadi hentikan apa yang kamu lakukan. Ambrose tidak bisa hanya menyaksikan serangan Jack menghancurkan Wesley sepenuhnya. Meskipun pukulan Jack sebelumnya mematahkan tulang rusuk Wesley, itu tidak menyebabkan cedera yang lebih fatal. Keringat dingin menetes di dahi Ambrose saat dia takut Jack akan melanjutkan serangannya, bahkan jika Jack mendengarkannya. Lagi pula, permusuhan antara Jack dan Wesley semakin dalam, dan Wesley bahkan bersikeras untuk melumpuhkan Jack sebelum pertempuran. Jack bukanlah seseorang yang akan memaafkan dan melupakan begitu saja. Dia juga sangat berbakat dan tidak terlalu mementingkan fakta bahwa Wesley berasal dari keluarga penting. Anehnya, Jack berhenti menyerang setelah mendengar pernyataan Ambrose dan perlahan berdiri dari lantai. Dia tidak berbalik untuk melihat ke arah kursi penonton dan malah melirik ke arah Wesley, sangat mengejutkan penonton. Dia terkekeh pelan dan berkata dengan tenang, "Sekarang, apakah Anda mengerti mengapa saya meminta Anda untuk membuat taruhan itu?" Meskipun Wesley sangat kesakitan sehingga dia kehilangan kepekaannya, dia mendengar apa yang dikatakan Jack. Kata-katanya memicu Wesley begitu parah, lebih dari rasa sakit di tubuhnya. Dia berjuang untuk membuka matanya dan memelototi Jack dengan tatapan membunuh. Dia terbatuk hebat saat darah dan beberapa organ dalam dimuntahkan dari sudut mulutnya. Meskipun penilaiannya lebih baik, dia menggeram, "Aku akan membunuhmu." Kemarahan Wesley hampir membuatnya gila. Rasanya seperti dia benar-benar dipermalukan tanpa Jack mengatakan apa-apa, apalagi karena Jack memutuskan untuk memberitahunya mengapa dia menyetujui taruhan dengan begitu tenang. Wesley akhirnya mengerti mengapa Jack bertingkah seperti itu di depan semua orang, meskipun mereka sebelumnya memandang rendah dirinya. Lagi pula, tidak ada yang percaya bahwa Jack dapat mengalahkan Wesley dan berpikir bahwa Jack telah menyerah. Bahkan satu-satunya Diaken di sana juga berpikir demikian, tetapi meja telah berbalik melawan mereka, membuat mereka terlihat seperti lelucon. Apa yang dikatakan Jack telah menjadi pengingat bagi yang lain, dan mereka akhirnya menyadari mengapa Jack bersikeras agar Wesley bertaruh sejak awal. Semua orang, selama mereka memutuskan taruhan terakhir, memandang Jack seolah-olah dia adalah badut yang melompat, tetapi dengan semua yang telah terjadi, para penonton merasakan wajah mereka terbakar kesakitan. Bahkan Brooke dan Noel, yang berpihak pada Jack, juga terdiam. "Kamu ingin membunuhku? Tentu, katakan saja kapan. Dengan kekuatanmu saat ini, bagaimanapun, aku akan berada jauh di depanmu setelah 10 tahun pelatihan." Semua orang akan menertawakan Jack seandainya dia mengatakan ini di awal pertandingan, tetapi tidak pada saat ini.
Mereka semua sangat pendiam karena apa yang dikatakan Jack adalah kebenaran. Jack memiliki kemampuan untuk menantang Wesley dari level yang lebih rendah. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk berlatih, dia pasti akan berada jauh di depan Wesley. Wesley tidak bisa begitu saja menerima hal-hal seperti itu, tetapi itu adalah kebenaran, bahkan jika dia tidak mau menerimanya. Wajah Wesley berubah ungu karena marah dan tampak seperti orang tua di ambang kematian. Jack mengangkat alisnya, tidak tertarik berbicara dengan Wesley. Betapa dia berharap Wesley akan mati di tempat dalam kemarahannya, tetapi itu tidak akan terjadi. Pada saat itu, Ambrose telah menutup perisai pelindung saat murid pelari yang menunggu di arena bergegas menuju Jack dan Wesley. Bab 2028. Murid-murid pelari dengan cepat memindahkan Wesley ke tandu. Setiap platform pertempuran datang dengan 5 atau 6 murid pelari, dan tugas utama mereka adalah membawa murid yang terluka setelah pertempuran mereka untuk perawatan darurat. Jack mengangkat alisnya ketika Wesley hendak diturunkan ke peron oleh para murid pelari dan berkata, "Jangan lupakan taruhan kita. Menurut aturan arena pertarungan taruhan, kamu harus mengirim barang-barang yang kamu pinjam dalam waktu 3 hari. Jika Anda gagal melakukan itu dalam 3 hari, Anda tidak hanya akan ditahan, tetapi Anda mungkin juga akan dideportasi dari sekte tersebut." Wesley sangat marah sehingga dia batuk darah mendengar kata-kata Jack. Area dada pakaiannya sudah diwarnai dengan darah. Tangannya gemetar saat dia ingin membalas Jack dengan sesuatu yang tajam. Sayangnya, dia sudah kalah, dan tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak pecundang berbicara. Dia hanya akan diejek oleh orang lain. Setelah Wesley dibawa pergi untuk perawatan, Jack perlahan-lahan berjalan menuruni platform pertempuran. Pada saat ini, semua orang memandang Jack dengan cara yang berbeda. Saat Jack mendemonstrasikan kehebatannya, pandangan mereka telah berubah dari penghinaan menjadi kekaguman, menganggapnya lebih serius dan iri. Beberapa orang tidak bisa menahan diri tetapi mulai berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Bakat orang ini keluar dari dunia ini. Aku yakin dia akan menjadi murid terpilih di masa depan. Tidak heran dia begitu santai sebelumnya. Aku hampir mengira dia terkena cacing otak. Kamu harus diam. Sejak kapan sekte kita merekrut orang-orang idiot? Orang-orang tidak pernah menyerah. Sebaliknya, dia tidak pernah menganggap penting Wesley. Selama serangan terakhir, keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka dan menyebabkan Wesley dipukuli sedemikian rupa. Ini berarti bahwa kekuatan Jack telah mencapai 100 posisi teratas atau bahkan 50 posisi teratas. Para penonton di sekitarnya segera mengangguk ketika mereka mendengar ini. Ada total 3.000 murid informal, dan mampu berada di 100 teratas atau 50 teratas di antara 3.000 orang ini membuktikan betapa luar biasa kuatnya orang ini. Tentu saja, banyak dari murid informal ini mampu berada di posisi 100 teratas karena waktu latihan mereka yang ekstensif. Beberapa dari mereka bahkan berada di tahap akhir level bawaan. Penempatan murid informal ini tidak ada hubungannya dengan bakat mereka. Namun, Jack hanya berada di tahap awal level bawaan, dan dia mampu berada di 100 teratas karena bakatnya yang luar biasa. Ini menimbulkan kecemburuan banyak orang, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap. Ambrose memandang Jack seolah-olah dia sedang melihat monster. Zeff telah dibebaskan dari posisinya dan dipenjara karena apa yang diungkapkan Jack. Ambrose sangat tertarik melihat akhir menyedihkan Zeff sehingga dia sengaja pergi ke Dungeon tempat mereka menahan Zeff. Pada saat itu, Zeff mengoceh dengan gila, "Kalian tunggu dan lihat saja. Aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian lolos begitu aku meninggalkan tempat ini. Aku gagal di tangan Beatrice Starkbow itu karena aku tidak siap. Kamu harus memberitahunya bahwa bergabung dengan sekte tidak berarti bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia hanya seorang murid informal setelah dia bergabung dengan sekte. Saya akan datang untuknya setelah saya meninggalkan tempat ini. Saya menjadi diaken tidak mengurangi fakta bahwa aku dapat dengan mudah membunuh murid informal seperti dia." Ambrose hanya tertawa dingin ketika mendengar ini. Kesalahan yang dibuat Zeff bukanlah masalah besar atau kecil. Tidak peduli bagaimana keadaannya, dia telah dipecat dan ditahan. Ambrose tidak khawatir tentang dirinya sendiri karena Zeff akan dipenjara setidaknya selama 2 hingga 3 tahun. Sebelum Zeff ditahan, dia tidak mengambil tindakan apapun terhadap Ambrose, dan Ambrose tahu bahwa dia tidak akan dapat menimbulkan masalah besar ketika dia meninggalkan penjara bawah tanah. Zeff mungkin akan melakukan sesuatu terhadap Jack, tetapi Ambrose tidak begitu mengenal Jack.
Dia hanya merasa baik tentang Jack karena apa yang terjadi pada Zeff. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya saat itu, meskipun Zeff tetap akan terkejut saat dia meninggalkan ruang bawah tanah, melihat bagaimana hal-hal telah berkembang pada saat ini. Ambrose memperkirakan Jack akan bisa menjadi murid terpilih dalam waktu 2-3 tahun. Zeff masih mampu mengambil tindakan terhadap murid informal, tetapi murid terpilih berada di posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Zeff. Tidak ada yang akan tahu siapa yang akan menyakiti siapa saat itu. Bab 2029. Memikirkan hal ini, Ambrose mulai menantikan ekspresi terkejut di wajah Zeff begitu dia akan dibebaskan. Jack, sementara itu, mengabaikan gumaman dan gosip dari orang-orang di sekitarnya, membicarakannya, dan kembali ke tempat duduknya di antara para penonton. Dia memutuskan itu akan menjadi kepentingannya untuk duduk dan menonton pertempuran yang lain karena dia tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini, terlebih lagi tidak memiliki poin kontribusi yang tersisa saat ini. Ketika dia mendengar bahwa murid formal akan bertarung di arena pertarungan taruhan sesudahnya, Brooke menatap Jack dengan kekaguman saat dia duduk, matanya hampir terpaku pada Jack. Sudut mulut Jack berkedut tak berdaya. Apa yang kamu lihat? Brooke terbatuk pelan dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Kamu sangat kuat, kakak senior Jack. Aku benar-benar merindukannya ketika kupikir kamu bukan lawan Wesley. Siapa yang mengira kamu akan memukulnya begitu parah? Jack mengangkat alisnya tanpa daya dan berkata dengan tenang, bukankah aku sudah memberitahumu bagaimana aku tidak akan menyetujui pertempuran jika aku tidak percaya diri? Brooke masih sangat bersemangat. Aku pikir kamu membual. Jack sangat terdiam sehingga sudut mulutnya berkedut. Brooke adalah orang yang jujur, dan bahkan Joel tertawa terbahak-bahak pada Brooke sehingga matanya menyipit menjadi bulan sabit dalam tawanya. Oh, sayangku, anak muda, kamu sangat bersemangat sehingga kamu bahkan tidak bisa mengendalikan apa yang kamu katakan. Kamu berani mengatakan apapun yang terlintas dalam pikiranmu. Karena fakta bahwa Jack tidak segera meninggalkan daerah itu, para murid informal yang sengaja datang untuk mengamati pertarungan juga tidak meninggalkan tempat kejadian. Mereka masih berdiskusi dengan hidup dan hanya merendahkan suara mereka karena Jack masih ada di sana. Banyak orang mulai memandang Jack dengan sungguh-sungguh. Jika Jack tidak memiliki ekspresi tegas yang menjauhkan orang asing, mereka akan datang untuk menyambutnya. Bagaimanapun, Jack memiliki masa depan yang cerah. Setelah periode waktu yang cukup lama untuk membakar setengah tongkat, kegembiraan yang tersisa dari pertempuran sebelumnya mulai menyebar perlahan. Yang lain yang berpartisipasi dalam pertempuran taruhan hari ini sekali lagi memasuki platform pertempuran. Brooke duduk di kursi penonton dan berbicara tanpa henti di telinga Jack seperti senapan mesin, dan meskipun ini membuat Jack kesal, dia tidak menghentikannya. Dia sengaja melihat ke tempat pria bermata segitiga itu berada. Ketika dia melihat ke atas, pria itu dan temannya sudah menghilang. Mereka pasti telah memesannya karena mereka takut. Jack bermaksud mengguncang pria bermata segitiga itu sedikit, pria itu membuat Jack kesal tanpa henti. Jack tidak memiliki konflik kepentingan dengannya, dan dia hanya membuat masalah bagi Jack karena dia ingin menyanjung Wesley. Dibandingkan dengan obrolan konstan Brooke, Noel tampaknya jauh lebih berkepala dingin. Baru setelah beberapa waktu dia berbicara, kamu menahan diri, tetapi aku masih merasa bahwa Wesley terluka parah. Jack sedikit mengangguk. Bukankah aturannya jelas? Saya tidak dapat menyebabkan kerusakan permanen, yang tidak saya lakukan. Saya hanya mematahkan tulang rusuknya dan tidak menyembuhkan lukanya. Dia akan hidup dan menendang setelah beberapa saat, pengobatan berbulan-bulan. Bab 2030. Sebenarnya, Jack hanya menceritakan setengah dari kisah itu. Lagi pula, serangan terburuk bukanlah mematahkan tulang rusuk Wesley. Sebaliknya, itu adalah bagaimana kekuatan yang tersisa dari penghancur kekosongan menyerang tubuhnya dan menyebabkan luka di jiwanya. Yang lain tidak tahu atribut apa yang dilatih Jack, tetapi Noel tahu betul. Lagari oring suaranya, Noel berkomentar, apakah Wesley menderita luka di jiwanya karena seberapa banyak rasa sakit yang dia alami? Jika itu masalahnya, sepertinya tidak baik. Jack mengangkat alisnya dan menatap Wesley dengan penuh arti setelah dia mendengar ini. Dia melihat betapa seriusnya ekspresi Noel dan menjawab dengan nada yang sama seriusnya, saya tidak berpikir bahwa dia terluka parah. Meskipun keterampilan bela diri yang saya lakukan cukup kuat, awan meteor 7 bintang tidak begitu lemah. Itu membatalkan sebagian besar serangan itu,
dan hanya sedikit serangan itu yang mengenai tubuh Wesley. Noel merasa bahwa Jack tidak mengerti apa yang dia coba lakukan. Mau tak mau dia duduk tegak dan mencondongkan tubuh ke arah Jack. Luka yang diderita jiwa berbeda dengan yang diderita tubuh. Jika jiwanya terluka parah, sulit untuk memutuskan apakah itu kerusakan permanen. Namun, dibutuhkan lebih banyak pil dan waktu untuk pulih. Jack mengangguk ringan. Dia bisa merasakan bahwa Noel menari-nari dengan kata-katanya, jadi dia melambaikan tangannya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, tidak perlu bertele-tele. Terbatuk ringan, Noel kemudian menjawab, meskipun sedikit jengkel, yang ingin saya katakan adalah bahwa Anda mengambilnya terlalu jauh kali ini. Meskipun saya tahu bahwa Anda sangat tidak menyukai Wesley, Anda seharusnya tidak memberinya tambahan pukulan pada akhirnya. Iya, dia bertindak sangat tinggi dan perkasa sebelumnya, tetapi dia mendapat dukungan dari Penatua Sayer. Jika Anda hanya melukai jiwanya, itu untuk sementara dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa itu tidak dapat dihindari. Namun, pukulan terakhir Anda adalah jelas bertujuan untuk mempermalukan Wesley. Aku tahu maksudmu, tapi aku masih akan melakukannya lagi jika ini berulang, sela Jack, tidak membiarkan Noel menyelesaikannya. Meskipun dia memiliki latar belakang yang bagus yang mendukungnya, aku bukan seseorang yang bisa dia ganggu sesukanya. Anggap aku orang baik yang hanya aku pukul sekali, tidak peduli berapa banyak yang dia lakukan sebelumnya. Noel hanya mengangguk pada Jack sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa suara. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Jack masuk akal. Lagi pula, itu hanya akan menjadi neraka jika Jack terus bertahan dengan semua itu. Meskipun demikian, tindakan Jack sama sekali tidak menghormati Wesley dengan apa yang dia lakukan. Dia hanya takut Penatua Sayer akan menjadi orang kecil dan membalas dendam pada Jack. Namun, Noel juga tahu bahwa Jack adalah seseorang dengan ide-idenya sendiri, dan dia yakin Jack tahu apa yang mungkin terjadi. Jack menatap platform pertempuran untuk beberapa saat sebelum dia mulai merasa agak lelah. Alasan utamanya adalah karena kualitas referensi yang rendah terhadap pertempuran antara orang-orang ini. Lagi pula, tidak banyak dari 3.000 murid informal itu yang lebih kuat darinya. Tepat ketika dia hendak bangun dan pergi, dia mendengar suara yang familiar dari jauh. Jack memilih tempat duduk yang agak terpencil, yang berada di dekat pintu keluar, setelah dia memasuki tempat itu. Perhatian utamanya adalah agar dia tidak berkelahi dengan yang lain. Lagi pula, dia tahu bahwa dia pasti akan menarik kritik dari semua orang saat dia bergabung dengan arena pertarungan taruhan dengan tergesa-gesa, terutama ketika Wesley juga ada di sana. Karenanya, dia memilih tempat yang dekat dengan pintu keluar dan terpencil. Suara yang familiar itu datang dari pintu keluar, dan Jack melihat wajah yang familiar ketika dia menoleh. Yang mengejutkannya adalah dua orang yang dulunya saling membenci sedang mengobrol dengan ramah saat mereka berjalan bersama. Keduanya adalah Morton dan Geralt, yang menyebabkan masalah bagi Jack. Keduanya juga telah bergabung dengan paviliun penguasa ganda dari penilaian sebelumnya. Setelah akomodasi diatur, Jack tidak pernah melihat mereka berdua di sekte. Selusin hari telah berlalu, dan dia hampir melupakan kedua orang ini, sampai mereka berdua muncul. Yang paling mengejutkan Jack adalah bagaimana mereka semua tersenyum dan berbicara dengan baik seolah-olah mereka adalah teman untuk waktu yang sangat lama. Noel mengangkat alisnya dan juga melirik pintu keluar. Bukankah itu Morton dan Geralt? Sungguh pemandangan yang langka. Bersambung.